Jika sudah datang pada kita syaitan, ketika kita memikirkan perihal penciptaan, bahwa segala sesuatu pasti ada mulanya, tidak mungkin. Contoh, gedung BI ini berdiri sendiri dengan sendirinya. Jadi ketika saya memikirkan hal tersebut, tiba-tiba ada syaitan yang ganggu. Bagaimana dengan Allah? Dia yang awal dan akhir. Bagaimana sikap seorang muslim jika terdetik tersebut di hatinya? Bukankah Allah berdiri sendiri dan tidak diciptakan? Pertama sekali, kita tidak bisa membahas hak-haknya Allah SWT. Memang kita punya batas sebagai manusia. Kita bahkan tidak tahu air yang kita minum yang mana jadi air seni, yang mana jadi bagian darah kita. Kita nggak pernah tahu kue yang kita makan yang mana jadi nutrisi tubuh, yang mana jadi tinja atau kotoran kita, azzakumullah. Kita nggak tahu oksigen yang kita hirup yang mana akan jadi bagian yang akan membantu kita bernapas baik, yang mana virus yang masuk kita nggak pernah tahu, kan gitu, dan seterusnya. Itu dalam diri kita, apalagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jelas pertanyaannya cukup bagus dan sangat pekah ya. Pernah ada pertanyaan yang sama muncul di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa sahabat bertanya, ini kita yang diciptain sama Allah, bumi ini oleh Allah, ini oleh Allah. Lalu Allah siapa yang ciptain ya? Muncul pertanyaan itu. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah sudah kalian dapatkan pertanyaan itu dalam diri kalian? Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau sudah muncul pertanyaan itu, ucapkan amantu billah. Saya sudah beriman kepada Allah. Habis. Saya tidak akan bahas lagi itu. Saya beriman Allah ada dan Allah lebih tahu tentang penciptaannya. Ini yang ada dinukil kepada kita dari hadis sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Ada sebagian orang bilang bahwasanya saat ini di Indonesia termasuk fase Mekah. Jadi tidak perlu ibadah-ibadah seperti sholat dan lain-lain. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ini luar biasa ini. Ya. Kalau di depan saya langsung aja debat. Kalau dia tetap ngotot, saya cambuk dengan cambuk kuda. Ya. Karena di zaman Umar radhiyallahu anhu orang seperti ini bahaya sekali. Ya, mereka menganggap sekarang fase Mekah. Ya, ada orang yang mengaku sholat di Mekah, ada orang yang begini dan orang yang begitu. Fase Mekah itu adalah fase turunnya wahyu dan masih sebagian turun wahyu. Belum ada perintah jihad, belum ada perintah sedekah, belum ada perintah zakat, belum ada puasa Ramadan, belum ada haji, belum ada, gitu kan? Perintah sholat saja itu di 3 tahun terakhirnya, 13 tahun Nabi SAW dakwah. Itu nanti tahun ketiga, tahun 10 baru ada perintah sholat gitu. Dan itu wahyu lagi turun. Sekarang di Indonesia atau waktu zaman sekarang wahyu sudah lengkap, Quran sudah bagus, leks lagi gitu kan? Bahkan di HP kita sudah ada Quran. Kalau Anda mau mengatakan fase Mekah tidak ada sholat, tidak ada ibadah, ini kejahilan yang luar biasa gitu. Ya mohon maaf saya katakan ini karena ini bahaya sekali. Bisa jadi fitnah. Dia hanya mau membenarkan perilaku dia untuk tidak sholat atau tidak ibadah gitu kan. Jadi tidak mungkin itu. Nabi SAW setelah hijrah ke Madinah saja, beliau sholat sampai meninggal. Ada yang bisa bantah ini? Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW pernah tidak sholat sekali saja di Madinah? Tidak pernah. Nabi SAW sampai meninggal sholat. Ya, sampai beliau pada saat sudah pingsan, kemudian beliau bangun di waktu sholat, beliau masih jadi imam, masih sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu pada saat beliau ditusuk oleh bulu dan lubang perutnya, dan keluar susu dari situ. Pada saat dia minum, tabib mengatakan Amir Mu'minin sudah nggak bisa hidup lagi. Lalu dia pingsan. Terdengarlah suara azan duhur waktu itu. Ada mertuanya Umar radhiyallahu anhu. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Sahabat Nabi yang mulia adalah mertua Umar. Karena di akhir hidupnya Umar menikahi anaknya yang bernama Ummu Kalthum. Yang ini banyak dibantu oleh orang-orang Syiah. Dan juga ada Abbas, paman Nabi SAW. Lalu Abbas berkata kepada Ali, wahai Ali, sekarang Amir Mu'minin Umar lagi pingsan, tapi sholat lagi masuk. Bagaimana? Kita biarin dia pingsan atau kita bangunin? Tapi kalau kita mau bangunin dia lagi pingsan. Bagaimana cara bangunin orang pingsan? Kata Ali apa? Bisikkan di kupingnya kalimat satu. As-sholah. As-sholah. Ali langsung dekati telinganya Umar mengatakan As-sholah ya Amir Mu'minin. As-sholah. 2 kali aja. Umar langsung loncat. Ini dalam kondisi perutnya lubang. Dan mengatakan, ya, tidak ada keislaman bagi seseorang yang tidak sholat. Kata siapa ini? Umar radhiyallahu anhu. Di zaman Umar, ya, ini setelah fase Madinah. Jelas sekali sahabat dan Nabi tidak pernah tinggalin 1 kali pun sholat. Lalu Anda mengatakan sekarang fase Mekah nggak perlu sholat? Kan aneh sekali. Jadi nggak perlu zakat, nggak perlu tutup aurat, nggak perlu gitu. Kembali ke masa jahiliyah. Nah ini luar biasa gitu kan. Ini kejahilan yang mesti diluruskan. Saya seorang wanita yang baru hamil 4 bulan. Insya Allah dimulai melahirkan. Sedang saya masih punya utang puasa Ramadan tahun lalu dan perkiraan tahun ini juga nggak bisa puasa.
bagaimana cara saya membayar utang puasa tahun lalu dan tahun yang akan datang? Apakah harus dengan puasa atau membayar fidyah? Apa dulu alasannya Anda tahun lalu nggak puasa? Kalau alasannya bukan karena udzur syar'i, bukan karena hal-hal yang dibolehkan diganti dengan fidyah misalnya, seperti orang yang tua atau misalnya orang yang masa hamil, itu ada pendapat ulama mengatakan orang yang hamil itu masuk dalam kategori rukhsah, keringanan, maka dia boleh membayar fidyah. Jadi kalau tahun lalu karena hamil, maka tidak ada masalah bayar fidyah saja. Tapi tetap lebih afdal membayar dengan puasa. Kalau Anda tanya bagaimana caranya, sebenarnya sugesti saja. Sebenarnya cuma sugesti. Istri saya pada saat hamil, saya motivasi dia. Mengatakan tidak ada masalah, orang hamil itu puasa. Yang penting sahurnya baik, buka puasa juga baik, nutrisinya bagus, tidak ada masalah. Di jalan alhamdulillah bisa. Nggak ada kendala gitu. Itu termasuk sugesti. Tapi kalau seandainya memang Anda merasa tidak mampu, boleh Anda membayar fidyah gitu. Jadi boleh membayar fidyah, dan fidyah ini dibayar satu orang miskin satu hari dikalikan jumlah hari yang kita tidak puasa. Dosakah menunda-nunda sholat? Ya. Anda jelas sekali ayatnya dalam surah Ma'un. Al-Musyaitanir Wailun lil musallin. Terus alladzina hum an salatihim sahun. Kecelakaanlah, kebinasaan bagi orang yang sholat. Kok orang sholat dapat kecelakaan? Allah jelasin, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang lalai dari sholatnya. Kata ulama tafsir, adalah orang-orang yang sengaja nunda-nunda waktu sholat. Sampai keluar waktunya, duhur sampai menjelang sudah azan asar baru mau sholat duhur. Ini sahun, diancam oleh Allah SWT. Kalau meninggalkan dosa sekaligus, itu lebih besar lagi dosanya. Jadi memang tidak boleh. Ada beberapa orang dari Quraisy yang bertauhid kepada Allah sebelum diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi. Ya, maksudnya di sini, siapapun yang tidak nyembah berhala sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi, ya, itu kalau meninggal masuk surga. Karena mereka masih berpegang dengan ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau ada yang menyembah berhala, seperti kakek Nabi SAW Abdul Muttalib, itu menyembah berhala meninggal dalam keadaan kufur, maka berarti masuk ke neraka, gitu kan? Disebutkan dalam buku sejarah bahwasanya ada 4 orang yang bertauhid kepada Allah sebelum Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Selain Nabi SAW yang mendakwakan tauhid, artinya beliau sendiri sebelum diutus jadi Nabi memang tidak pernah sembah berhala. Terdapat pula dari orang-orang Quraisy yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Zaid bin Amr bin Nufail dan Uthman bin Talha, juga Waraka bin Naufal, tadi sepupunya Khadijah. Mereka bertiga merasa terganggu dengan penyembahan berhala, maka mereka sepakat mencari orang yang paling pintar di muka bumi agar mendapatkan agama yang benar. Uthman bin Talha dan Waraka bin Naufal bertemu dengan seorang pendeta Nasrani, lalu keduanya masuk agama Nasrani. Sedangkan Zaid bin Amr bin Nufail mempunyai kisah sendiri. Kisahnya adalah setelah bertanya cukup banyak siapa orang yang paling pintar di muka bumi, maka ia ditunjukkan oleh sebagian masyarakat kepada seorang pendeta Yahudi. Lalu ia minta petunjuk dan meminta dituntun agar menganut agama Yahudi. Pada saat bertemu dengan pendeta Yahudi itu, pendeta Yahudi bilang, engkau tidak akan menjadi Yahudi kecuali engkau sudah minta kepada Allah agar dimurkahi dulu. Allah murka dulu padamu, lalu kau bertobat. Ini ajaran yang aneh, ya. Disuruh minta murka dulu. Jadi kita sekarang kalau ke Israel mau masuk agama Yahudi, naudzubillah, memang tidak ada yang mau masuk gitu kan. Maka kita minta dulu kepada Allah, ya Allah murka dulu dengan saya, baru dia taubat gitu. Ajaran yang tidak masuk di akal, ya. Zaid berkata, sesungguhnya aku keluar dari murkahnya Allah. Tunjukkanlah aku jalan lain. Pendeta Yahudi itu bilang, saya tidak tahu kecuali engkau menganut agama Hanif. Agama Hanif ini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS, agama yang lurus, tidak sembah-sembah yang lain. Zaid bertanya, agama apa itu? Pendeta mengatakan, agama Ibrahim AS, ya, yang murni bertauhid. Zaid berkata, tuntunlah aku, bagaimana caranya faham agama itu? Pendeta mengatakan, saya tidak tahu karena agama itu sudah lama menghilang. Intinya kamu bertauhid, nggak nyembah selain Allah. Sudah yakini yang ciptakan langit, bumi, udara, air dan sebagainya adalah Allah, cukup gitu. Setelah itu, ya, lalu kata Zaid, tuntunlah aku. Kata pendeta, saya tidak tahu karena agama itu sudah lama menghilang, intinya aku bertauhid. Zaid berkata lagi, tolong tunjukkan jalan yang lain.
Pendeta menjawab, saya tidak tahu lagi kecuali engkau menemui pendeta Nasrani. Setelah tiba, bertemu dengan pendeta Nasrani, Zaid minta keterangan lalu minta dituntun untuk menganut agama Nasrani. Kata pendeta Nasrani apa? Engkau harus sesat dulu. Lalu minta petunjuk agar dapat hidayah. Dan inilah sebabnya kenapa Abdullah bin Abbas berkata radhiyallahu anhuma, tafsir ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang kemurkai Allah adalah orang Yahudi. Ya. Waladhdallin, dan bukan orang sesat, itu adalah Nasrani. Jadi Yahudi dikatakan Allah murka karena mereka tahu kebenaran tapi mereka nolak, tidak mau beriman. Kalau Nasrani mau berdakwah tapi nggak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran. Zaid berkata, sesungguhnya aku lari dari kesesatan. Untuk apa kau minta sesat dulu? Tunjukkan aku jalan yang lain. Pendeta mengatakan, saya tidak tahu kecuali engkau menganut agama Hanif. Zaid bertanya lagi, agama apa itu? Pendeta itu mengatakan agama Ibrahim alaihissalam yang murni bertauhid. Setelah itu Zaid kembali ke Mekah dan di tengah jalan ia berkata, ya Allah, aku bersaksi bahwasanya aku menganut agama Ibrahim alaihissalam, aku beragama Hanif. Aku akan menyembah Allah saja tanpa menyekutukannya, dengan tidak menyembah berhala. Tetapi aku tidak tahu bagaimana cara ibadah. Setelah memasuki Mekah, ia mulai mendakwai orang-orang Quraisy agar mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi mereka menolak. Rasulullah SAW bersabda, aku melihat Zaid bin Amr bersandar di dinding Ka'bah, sementara orang-orang Quraisy lagi tawaf sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai di sini, ini ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang kita amalkan. Pernah kalau anda masih ingat, ada seseorang yang bernama Amr bin Luhai yang dulu mengubah talbiyah, ditambah dengan kalimat syirik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Ya, jadi labbaik Allahumma labbaik, tidak ada ya Allah aku datang menjawab panggilanmu, labbaik la syarika laka labbaik, ya kami benar-benar datang menjawab panggilanmu tanpa ada sekutu bagimu. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, segala puji dan nikmat serta kerajaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Lalu ditambah dengan kalimat syirik, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang engkau miliki. Berarti dia mengadakan sekutu yang engkau menguasainya, tamlikuhu wa ma malak, dan apapun yang dia miliki. Tapi ini tambahan syirik. Pada saat sampai di kalimat syarika laul mulku lakal mulku laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lalu Zaid bin Amr berkata, cukup sampai situ, cukup sampai situ, jangan ditambah lagi gitu. Tapi orang-orang Quraisy tidak mempedulikan dia. Zaid juga melarang orang-orang Quraisy untuk menyembelih selain untuk Allah dengan cara dan memakan bangkainya. Karena orang-orang Quraisy dulu menyembelih hewan untuk berhala. Kemudian mereka juga kalau ada hewan yang sudah mati pun boleh dimakan. Bangkai dilarang oleh Amr. Padahal Amr tidak ngerti apa-apa gitu. Maksudnya Zaid bin Amr ya, dia tidak ngerti hukum itu, tapi dia menganggap hatinya berkata itu tidak baik. Seraya berkata pada mereka, hewan-hewan tersebut diciptakan oleh Allah. Lalu kenapa kalian menyembelih untuk selainnya? Hanya Allah yang ciptakan, lalu kenapa disembelih untuk berhala? Zaid bin Amr rahimahullah wafat 5 tahun sebelum penobatan Nabi SAW. Dan beliau SAW bersabda, aku melihat Zaid mengenakan pakaian-pakaiannya di surga. Artinya dia masuk ke dalam surga karena tauhidnya. Juga hadis lain dikatakan Nabi SAW bersabda, Zaid akan dibangkitkan seakan-akan satu umat sendiri dia. Jadi dalam hadis lain dikatakan, nanti setiap Nabi berdiri di hari kiamat di mahsyar, ada pengikutnya. Ada juga Nabi yang diutus oleh Allah SWT, tidak ada pengikutnya satupun, Allah mau hancurkan semua, maka dia sendiri. Zaid bin Amr juga ini akan dibangkitkan sendirian. Seperti dia satu umat, karena kelebihan yang Allah SWT berikan, masalah karena dia bertauhid kepada Allah. Nabi SAW bersahabat dengan Zaid, hanya saja ia meninggal sebelum masa kenabian. Di antara orang-orang Quraisy juga yang bertauhid, yang keempat adalah dan tidak berbuat syirik, sebelum masa kenabian seseorang yang bernama Qis ibn Sa'ilah. Qis mendakwakan Quraisy, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya, bahkan mereka mengusir Qis, serta pada saat itu karena Qis melempari berhala-berhala mereka dan akhirnya membuat Qis hidup sendiri di padang pasir. Qis berkata, Qis terkenal dengan sifat bijaksananya dan orang-orang Arab seringkali meminta petunjuk serta nasihat-nasihatnya karena sudah lama tinggal di padang pasir sampai-sampai ia bersahabat dengan hewan-hewan buas. Dinukil dalam beberapa kisah dikatakan ada seseorang yang datang padanya untuk meminta nasihat.
Dan orang itu melihat Kis sedang minum di sekitar beberapa ekor singa, yang dia sempat berkata kepada singa tersebut waktu berebut dengan temannya minum, sambil memukul tubuhnya singa itu, mengatakan, berikanlah kesempatan pada temanmu untuk minum. Jadi dia bersahabat dengan singa-singa itu karena sudah lamanya tinggal di padang pasir. Kis pun meninggal sebelum kenabian, sebelum masa kenabian.